Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen proses. Pada sistem operasi ini kita akan berfokus pada konsep proses, penjadwalan proses, dan interprocess communication atau IPC. Oke, manajemen proses. Manajemen proses itu yaitu salah satu fungsi sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola eksekusi program-program atau proses pada sistem komputer. Tujuan utama manajemen proses itu untuk satu, membagi waktu CPU agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan atau concurrent meskipun hanya ada satu CPU. Lalu ada mengelola sumber daya seperti memori, perangkat input-output, dan file agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai proses. Lalu menjaga integritas sistem, mencegah proses yang satu mengganggu proses yang lain. Yang kedua ada konsep proses. Proses sendiri yaitu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Setiap proses memiliki satu program counter untuk menunjukkan instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, stack, menyimpan data lokal dan parameter prosedur. Yang ketiga, data, variabel dan data lainnya yang digunakan oleh program. Yang ketiga, VCB atau proses control block, struktur data yang berisi informasi tentang proses seperti status proses, prioritas, dan sumber daya yang digunakan. Lalu ada status proses atau proses yang baru saja dibuat atau new. Lalu ada ready, proses siap untuk dieksekusi. Lalu ada running, proses sedang dieksekusi. Ada waiting, proses sedang menunggu suatu event, misalnya input dari pengguna. Lalu ada terminated, proses yang selesai atau dihentikan. Lalu kita akan membahas mengenai penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah mekanisme untuk memilih proses mana yang akan dieksekusi pada suatu waktu tertentu. Tujuan penjadwalan adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan memberikan respon yang baik bagi pengguna. Ada algoritma penjadwalan, yaitu first come first serve atau TCFS. Proses yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Lalu ada shortest job first, di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dilayani lebih dulu. Lalu ada priority atau proses dengan prioritas tertinggi dan akan dilayani lebih dulu. Lalu ada round robin, di mana setiap proses diberikan jangka waktu atau slice untuk dieksekusi secara bergantian. Lalu ada multi-level queue, proses dibagi menjadi beberapa rangkaian berdasarkan prioritas atau karakteristik lainnya. Lalu kita akan membahas tentang interprocess communication atau IPC. IPC adalah mekanisme yang memungkinkan proses-proses yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. IPC sangat penting dalam sistem multiprogramming dan sistem terdistribusi. Tujuan IPC sendiri yaitu pertama, sinkronisasi, mengkoordinasikan aktivitas antara beberapa proses. Yang kedua, komunikasi, menukar data antara proses. Lalu sharing, membagi sumber daya antar proses. Adapun mekanisme IPC yaitu share memory. Beberapa proses dapat mengakses area memori yang sama. Lalu ada message passing, proses saling mengirim pesan melalui saluran komunikasi. Lalu ada pipes, saluran komunikasi satu arah atau dua arah antara dua proses. Lalu ada sockets, yaitu mekanisme komunikasi jaringan yang memungkinkan proses pada komputer yang berbeda untuk berkomunikasi. Lalu ada semaphores, variabel khusus yang digunakan untuk sinkronisasi antara beberapa proses. Mungkin kita bisa membahas IPC secara lebih terperinci dengan satu, membahas pertama itu tentang share memory. Itu memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu cepat dan efisien. Kalau kerugiannya itu sulit untuk sinkronisasi, rawan kesalahan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada message passing. Keuntungannya itu yaitu fleksibel, yaitu mudah digunakan juga gitu. Lalu ada kerugian, overhead yang lebih tinggi dibandingkan share memory. Lalu ada pipes, keuntungannya sendiri yaitu lebih sederhananya bisa sering digunakan untuk komunikasi antar proses anak dan induk. Lalu ada kerugiannya, keterbatasan dalam hal jumlah proses yang dapat berkomunikasi. Lalu socket memiliki keuntungan yaitu cocok untuk komunikasi jaringan, memungkinkan komunikasi antar komputer. Kerugian sendiri lebih kompleks dibandingkan mekanisme IPC lainnya. Untuk semaphores, keuntungannya sendiri yaitu mekanisme sinkronisasi yang kuat dan fleksibel. Untuk kerugiannya, penggunaan yang tidak tepat yang dapat menyebabkan deadlock. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen proses adalah bagian integral dari sistem operasi yang modern.
Dengan memahami konsep proses, penjadwalan, dan ITC, kita dapat memahami bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi program-program dan memungkinkan berbagai aplikasi untuk berjalan secara bersamaan.